Hari ini saya akan membahas tentang roh kemuliaan menyertai para martir di dalam Alkitab. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami di dalam zaman ini, untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai pekerjaan Roh Kudus yang sangat-sangat besar, mendampingi, menghibur, dan menuntun semua para martir untuk menuju Golgota. Kami berdoa biarlah semua pembicara, baik dari Patong sampai kepada setiap kami, rekan-rekan yang juga sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini sampai siang. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan pakailah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan membahas 4 poin di dalam Alkitab. Poin pertama yaitu kesimpulan di dalam perjanjian lama, yaitu darah dimulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Poin yang kedua saya akan membahas darah Yesus. Poin ketiga saya akan membahas tentang darah Stefanus. Dan poin yang keempat saya akan membahas tentang darah Paulus. Mari kita melihat dulu di dalam Alkitab, ada poin yang sangat penting yang nanti saya akan membaca di dalam ayat Alkitab. Tapi tidak semua ayat nanti akan dibaca. Kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-24. Untuk mengirit waktu, saya langsung akan membacakan ayat-ayat yang saya sebutkan. Ibrani pasal yang ke-12, di ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibrani mengkontraskan tokoh-tokoh PL dengan Tuhan Yesus. Lalu kesimpulan dari perbandingan yaitu Yesus melampaui semua. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ini ada misteri yang luar biasa yang disampaikan mengapa Yesus dibandingkan dengan Habel. Yesus kalau dibandingkan dengan Musa, Musa orang hebat. Yesus dibandingkan dengan Yosua, dengan Harun, dengan semua yang dicatat dalam kitab Ibrani, cocok karena semua orang hebat. Yesus dibandingkan dengan malaikat, cocok. Tapi Yesus dibandingkan dengan Habel, yang hampir tidak ada prestasi yang dicatat di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab dicatat, dia memberikan persembahan. Habis itu nyawanya hilang. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hidupnya Habel. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, saya akan membaca ayat yang ke-4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Alkitab mau mengkontraskan mengenai Habel dengan Kristus. Yaitu mengenai sesuatu yang dialirkan keluar yaitu darah. Apa hubungannya dengan darahnya Habel? Apa hubungannya dengan darah pemercikan Kristus? Habel ditempatkan di dalam ajaran Tuhan Yesus, di dalam list orang benar pertama yang alami martir. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ia memperoleh kesaksian kepadanya. Kata kesaksian itu adalah martir. Habel adalah martir. Orang benar, orang yang tidak bersalah tetapi dianiaya oleh orang yang bersalah. Maka kita melihat di dalam Injil Lukas dan Injil Matius, waktu Yesus mengkritik semua ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus mengangkat kasus pembunuhan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Orang Yahudi begitu bangga di zaman Tuhan Yesus karena mereka menganggap kami tidak seperti nenek moyang. Kalau kami hidup di zaman nenek moyang, kami tidak akan bunuh nabi apapun. Kami lebih baik dari nenek moyang. Nenek moyang membunuh nabi-nabi. Kami membuat makam untuk nabi-nabi. Kami menghormati nabi-nabi. Yesus berkata,
Kau sudah memberi kesaksian tentang dirimu itu. Kau sekarang membuat makam, kau sedang menyaksikan dirimu. Kau setuju dengan perbuatan nenek moyangmu. Dan kamu keturunan pembunuh. Maka kita lihat teolog-teolog mulai menafsirkan mengenai hubungan antara Habel dengan Kain. Habel orang benar, Kain orang jahat. Habel nabi, lalu Kain adalah orang yang hatinya jahat. Semua nabi di dalam Alkitab waktu Tuhan bangkitkan mereka dan pakai mereka, selalu ada firman yang Tuhan taruh di dalam mulut nabi dan selalu ada objek yang ditegur, saudara. Tidak ada orang yang disebut nabi di dalam Alkitab, lalu tidak ada objek yang ditegur, saudara. Maka kita melihat Yesus waktu mengajarkan perbandingan antara orang Yahudi dengan nenek moyang, di situ dikatakan kamu keturunan para pembunuh. Dan John Calvin menganggap bahwa Kain adalah nenek moyangnya semua orang-orang Yahudi. Dan Yesus berkata, apa yang terjadi yaitu pembunuhan terhadap nabi mulai dari Habel sampai Zakaria akan dituntut kepadamu. Di sini kita menemukan satu rahasia, yaitu dari Habel sampai kepada Zakaria, itu maksudnya apa? Kita kalau lihat di bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan jawabannya. Karena Alkitab kita disusun dari Kejadian, berakhir di kitab Maliaki. Tapi Alkitab orang Yahudi dimulai dari Kejadian, berakhir di kitab Tawarik. Penyusunan Tanak diakhiri dengan kitab Tawarik. Seluruh isi PL kita sama isi PL orang Yahudi sama. Tetapi penempatan kitab-kitab itu berbeda. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus, Tanak sudah dipakai. Yesus berkata dari Habel sampai kepada Zakaria, itu artinya mulai PL. Diakhiri di dalam seluruh PL itu, yaitu Tawarik, ada terjadi pembunuhan terhadap Zakaria. Artinya apa? Berarti dari Kejadian sampai akhirnya PL, yaitu Tawarik, ada pembunuhan yang membuka, yaitu yang awal Habel. Yang menutup itu adalah Zakaria. Jikalau dari awal sampai akhir sudah dihabisi, oh kau harus puas. Kau sudah mencapai targetmu. Semua saksi dan martir ini sudah mengalirkan darah. Kau harus berpuas. Ternyata di zaman Tuhan Yesus lebih gila lagi. Kau keturunan pembunuh. Karena anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kau alirkan darahnya nanti. Kau membunuh Allah. Zaman ini zaman yang sangat rusak. Yesus berkata, apa yang terjadi oleh nenek moyangmu akan dituntut kepadamu. Artinya apa? Seluruh tema PL, waktu darah orang yang menyaksikan kebenaran dialirkan, ini nanti dikaitkan dengan ada menuntut balas. Waktu bicara tentang Kain membunuh Habel, suara keluar dari tanah. Darah Habel berteriak. Berteriak tentang apa? Menuntut balas. Seluruh tema PL, orang mengerti. Jikalau ada orang benar dihabisi, maka Allah akan menghakimi orang yang jahat itu. Dan orang yang dihabisi akan berdoa kepada Tuhan, minta keadilan Tuhan dinyatakan. Yaitu Tuhan, turunkanlah balasanmu kepada mereka yang jahat. Saudara perhatikan di perjanjian lama, darah Habel berteriak. Sampai kepada pasal ke-9 kitab Kejadian. Tuhan membicarakan sesuatu kepada Nuh. Jikalau ada orang yang mati, dihabisi, baik oleh binatang, aku akan menuntut balas kepada binatang itu. Jikalau ada manusia menghabisi manusia, aku akan menuntut balas kepada si pembunuh manusia itu. Maka konsep di dalam perjanjian lama begitu clear. Nyawa ganti nyawa. Sampai kepada zamannya Zakaria, yaitu orang terakhir di dalam kitab Tanak. Waktu dia dihabiskan, muncul kalimat ini lagi. Saya akan membaca kepada saudara sekalian di dalam 2 Tawarik pasal ke-24 tentang Zakaria. Perhatikan tentang Zakaria, ini muncul tema roh Allah. Di dalam zaman Habel belum muncul tema ini. Karena
tema-tema doktrin nanti akan terus berkembang secara progresif sehingga kita akan mengerti secara tuntas. Di zaman Habel tidak dikaitkan ada roh Allah, tapi bukan berarti Habel tidak ada roh Allah di dalamnya. Semua martir di dalam diri mereka ada roh Allah yang menghibur, mengkuatkan, mendampingi, dan memberi mereka kemampuan untuk sampai bertahan pada akhir dan tidak menyangkal. 2 Tawarik pasal ke-24, saya akan membaca dari ayat 20. Roh Allah menguasai Zakaria. Lalu setelah roh Allah menguasai, perhatikan firman keluar. Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia akan meninggalkan kamu. Tapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan di atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Yang Habel tema persembahan ibadah. Yang Zakaria tema ibadah. Lalu perhatikan ayat ke-22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayahnya Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Inilah tema seluruh perjanjian lama. Dimulai dari Habel berteriak, lalu diakhiri dengan Zakaria yang menuntut balas. Ibrani waktu memaparkan 2 tokoh yaitu Habel sama Yesus, Ibrani mau menyampaikan lihat perbedaan yang begitu drastis. Yang darah Habel sama darah Kristus. Darah Kristus dicatat di bahasa Indonesia lebih kuat, yang tepat adalah lebih baik atau paling baik. Karena pola penulisan kitab Ibrani waktu membandingkan tipologi tokoh dengan Tuhan Yesus. Yesus lebih baik, Yesus paling baik. Lalu waktu dibandingkan dengan Habel, Yesus melampaui yang Habel. Apa yang dilampaui, saudara? Ada 2 poin penting yang saya mau kaitkan di dalam bagian ini. Yaitu poin pertama, yang Habel berteriak. Berteriak apa? Untuk menuntut balas. Waktu berteriak menuntut balas, nanti Tuhan akan memberikan hukuman kepada Kain. Tetapi di dalam hukuman kepada Kain, tersembunyi pengampunan. Perhatikan, ada keadilan yang dinyatakan. Ada kasih yang nanti juga akan dinyatakan. Barang siapa membunuh Kain, aku akan balaskan kepada dia 7 kali lipat. Jadi Tuhan yang berkata, aku menghukum. Sekaligus ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya proteksi dan asuransi. Yang bunuh engkau, kubalaskan 7 kali lipat. Nah perhatikan, yang pembalasan. Lalu yang pengampunan. Nanti Kristus akan menggenapkan yang pengampunan. Di dalam perjanjian lama kita lihat darah berteriak. Diakhiri dengan menuntut balas. Yang Yesus bagaimana? Apakah Yesus masuk dalam kategori perjanjian lama yang menuntut balas? Jawabannya tidak. Maka poin pertama yang kita soroti yaitu yang perjanjian lama diwakili oleh darah Habel dan Zakaria sebagai penutup dari seluruh perjanjian lama itu. Lalu poin kedua kita masuk ke darah Yesus. Yang darah Yesus itu bagaimana? Perhatikan waktu Yesus hidup di dunia ini, Yesus waktu ditangkap, Yesus diadili sampai naik di atas Golgota. Tunggu kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Adakah ayat seperti di dalam perjanjian lama? Aku menuntut balas. Aku minta Bapa menuntut balas kepadamu. Tidak pernah keluar, saudara. Maka yang darah Kristus, darah pemercikan Kristus melampaui yang Habel. Yang Habel itu menuntut sesuatu keadilan. Tapi yang Yesus, Bapa ampunilah mereka. Maka perhatikan, Tuhan menghukum yang Kain. Ada hukuman, tapi ada pengampunan yang juga dinyatakan. Dan pengampunan ini nanti digenapkan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan yang Habel, lalu perhatikan yang Yesus. Yesus punya lebih baik dan tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan 4 poin yang saya akan bahas, yaitu yang mewakili PL,
yaitu Habel sampai Zakaria, yang kedua Yesus dan Stefanus, lalu yang Saulus. Semua ini di balik itu ada Roh Kudus yang bekerja yang sangat luar biasa. Tadi saya bicara tentang yang Habel, tidak muncul tema tentang Roh Kudus yang begitu jelas karena progresif. Nanti pelan-pelan akan dinyatakan sehingga kita menemukan seluruh konklusi. Roh Kudus menyertai semua saksi dan kaum martir itu. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-4. Ini menjadi kesaksian, yaitu waktu bicara tentang Habel, orang benar, orang yang tidak bersalah, yang dihabisi. Habel, kesaksian. Habel, martir, saudara. Lalu masuk kepada poin kedua tentang Yesus. Yang Yesus ini bagaimana? Yesus punya hidup dimulai waktu ada di dalam kandungan, tema Roh Kudus muncul. Tema Roh Kudus semakin clear sampai kepada perjanjian baru. Menjelang akhir dari perjanjian lama, waktu bicara Zakaria, ini tema Roh Kudus keluar. Roh Kudus berkaitan dengan Zakaria. Zakaria menegur dosa, lalu sampai kepada zaman Yesus. Lebih clear lagi. Yesus waktu diam kandungan, dikandung dari Roh Kudus. Yesus waktu dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Kisah Rasul mencatat bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Yesus mulai pelayanan. Lukas pasal 4 mencatat, Roh Tuhan ada padaku. Di dalam kandungan dipenuhi, ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Dikandung dari Roh Kudus. Waktu baptisan, Roh Kudus turun. Waktu mulai pelayanan, Roh Tuhan ada padaku. Di akhir pelayanan Tuhan Yesus, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan diberikan. Ini tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita melihat semua ini hanya bayang-bayang. Lalu darah Yesus melampaui yang Habel, melampaui yang PL. Karena Habel disebut orang benar, Habel disebut orang yang tidak berdosa, Habel mempersembahkan binatang. Ini kalah sama Yesus. Yesus tidak berdosa. Yesus orang benar. Tapi Yesus mempersembahkan dirinya di atas mezbah. Habel beda dengan Yesus. Yang Yesus mati untuk memberikan pengampunan kepada banyak orang yang berdosa. Bapa, ampunilah mereka. Yang Habel tidak ada kalimat seperti itu. Sekarang kita kembali yang darah Yesus. Maka kita melihat dari hidupnya Tuhan Yesus, dimulai dari kandungan, bicara tentang tema Roh Kudus, diakhiri dengan janji turunnya Roh Kudus. Yesus sebelum naik ke surga, Yesus berkata, jikalau Roh Kudus itu turun, kamu akan jadi saksi. Kata saksi di dalam Alkitab itulah martir, saudara. Kamu akan jadi martir. Saya membaca satu buku, saya terharu luar biasa di zaman gereja mula-mula. Selain nanti rasul-rasul satu persatu akan mati, orang awam yang dimatikan katanya lebih dari 1.000, saudara. Mengapa mereka begitu banyak mati? Karena Roh Kudus kalau turun, kamu akan jadi martir. Jadi roh kemuliaan menyertai semua orang yang diutus. Termasuk rasul, termasuk orang awam. Banyak orang salah konsep di dalam penginjilan. Kalau bicara penginjilan, daerah yang bahaya, kasih pendeta, biar dia mati duluan. Kasih vikaris, mumpung belum dipendetakan, biar uji di lapangan. Yang majelis, semua berdoa di dalam gereja, saudara. Sambil makan kacang, saudara. Yesus mengajar lain. Yesus waktu mendidik para murid dengan ajaran-ajaran yang begitu dalam, Yesus memberikan tahapan-tahapan dan perbedaan level. Kepada orang banyak, Yesus khotbah kepada orang banyak. Kepada orang banyak, lalu ada yang lebih khusus. Nanti ada orang 70 murid di dalamnya. Ada yang lebih khusus lagi. Ada 12 rasul. Ada yang lebih khusus lagi kepada 3 orang. Pendidikan firman diberikan tahapan kepada level-level yang berbeda. Tetapi kalau sudah bicara penginjilan dan pelayanan, tidak ada perbedaan. Yang pendeta lebih sulit, yang orang awam kurang sulit. Karena Yesus mengutus 12 rasul seperti domba di tengah serigala. Kepada 70 murid, Yesus juga katakan yang sama. Seperti domba di tengah serigala, saudara. Oleh sebab itu kita melihat waktu Roh Kudus turun,
Tidak ada pembagian. Oh, yang ini kita kasih saja. Allah Tritunggal akan memberikan. Oh, yang ini tidak usah terlalu menderita. Oh, yang ini lebih menderita karena dia rasul. Yang ini bukan rasul, sedikit saja. Tidak, semua sama, saudara. Allah Tritunggal akan memberikan hak yang sama kepada semua kaum martir. Jikalau Roh Kudus itu turun, kamu akan menjadi saksiku, martir sampai ke ujung bumi. Maka melalui Kristus nanti akan mempengaruhi dua darah yang akan dialirkan lagi, yaitu darah Stefanus dan darah Saulus. Bukan berarti yang lain-lain tidak, karena waktu tidak banyak saya memfokuskan hanya kepada itu. Stefanus mewakili orang awam, Saulus mewakili rasul. Saudara tidak bisa lari. Saudara hamba Tuhan, ada rasul yang mati. Saudara orang awam, ada Stefanus yang mati. Dan matinya sama-sama mengerikan. Kita kembali dulu melihat yang Yesus tadi. Yesus berkata, jikalau aku pergi, aku akan mengirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mendampingi, dan dia adalah roh kemuliaan yang akan menyertai semua kaum martir. Martir dengan alasan demi nama Kristus. Bukan karena dosa dan salah ngomong. Lalu menyindir sini, menyindir sana yang tidak ada hubungan dengan firman. Lalu karena menyindir sini, menyindir sana, lalu dia mati. Lalu dikatakan dia martir. Tidak. Martir demi nama Kristus. Jikalau bicara tentang Kristus, fokus meninggikan Kristus, lalu dianiaya dan dimatikan, itu namanya martir. Karena nanti waktu masuk ke dalam tema Stefanus, ada martir yang lain selain Stefanus. Setelah kita membicarakan tentang yang Yesus, sekarang saya akan masuk untuk melihat yang Stefanus. Yang Stefanus ini menarik. Ada martir yang lain selain Stefanus. Saya ajak saudara melihat di dalam Kisah Rasul. Ini poin yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus hidupnya dicatat di Alkitab waktu pemilihan diaken. Dimulai dengan tema Roh Kudus. Orang ini penuh iman, penuh Roh Kudus. Ini pemunculan pertama Stefanus. Roh Kudus peranan sangat besar. Lalu akhir dari hidup Stefanus, Roh Kudus muncul lagi di dalam tema itu. Yaitu Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, ia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Inilah yang dibahas di dalam kitab Petrus. Roh kemuliaan akan memimpin kita melihat kemuliaan dalam nama Yesus, saudara. Jadi Roh Kudus membawa kita untuk melihat kemuliaan di dalam diri Allah Tritunggal. Melihat kemuliaan Bapa, melihat kemuliaan Anak, sekaligus Roh kemuliaan bekerja di dalam diri orang yang akan mati itu. Lihat Roh Kudus, lalu penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri. Ayat ke-56. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri dan seterusnya. Ayat ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah. Martir-martir. Saksi di dalam bahasa asli adalah martir. Perhatikan kelompok martir-martir palsu dengan kata jamak saksi-saksi. Dengan Stefanus. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, waktu Paulus menceritakan pengalaman dia menyaksikan Stefanus dimatikan. Kisah Rasul pasal 20 keluar kalimat, saksimu. Ketika darah Stefanus dialirkan. Darah Stefanus, saksimu, martir. Berarti lihat, Stefanus martir. Sekarang ada saksi-saksi, martir-martir palsu. Waktu Saulus belum bertobat, semua martir-martir palsu, termasuk dirinya, itu dianggap martir yang benar. Paulus begitu berani, demi nama Tuhan yang dia percaya, dia siap untuk mati. Dan ada martir-martir juga yang lain, yaitu saksi-saksi palsu. Tapi Saulus tidak menganggap mereka saksi palsu, karena Saulus bagian dari mereka. Lalu waktu Saulus melihat Stefanus, wah, mengajar Yesus. Ini saksi palsu. Saya saksi asli. Saya saksi Yehova. Yang ini saksi Yesus, saksi palsu. Waktu dia bertobat,
Dia merubah semua pemandangan dia terhadap darah Stefanus yang dialirkan. Dia sekarang berkata, Stefanus ini alirkan darah. Stefanus ini adalah saksinya Yesus. Saksi yang benar maksudnya. Lalu Saulus sekarang sadar, dulu aku martir yang palsu kepada Tuhan yang ku mengerti dalam tradisi Yahudi. Sekarang aku akan mempersiapkan diriku seperti yang sudah dinyatakan kepadaku. Aku akan bersaksi sampai ke bangsa-bangsa. Aku akan jadi martir ke bangsa-bangsa yang begitu jauh. Stefanus, saksimu. Perhatikan waktu Stefanus, orang awam yang dicatat yang pertama martir sejak hari Pentakosta. Dia bisa martir, alami martir seperti itu. Kalimat yang keluar dari mulutnya mewakili zaman PLK atau dipengaruhi oleh Yesus. Maka sejak zaman Tuhan Yesus, kita melihat semua teriakan-teriakan suara-suara dari kaum martir. Mereka tidak mengikuti yang perjanjian lama. Mereka akan mengikuti yang Yesus. Yesus di atas kayu salib mengatakan kalimat yang begitu indah. Bapa, ampunilah mereka. Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Dua kalimat di atas kayu salib yang menyebut Bapa, yaitu yang pertama dan yang ketujuh. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Kalimat di atas kayu salib ini tidak menuntut balas. Dan kalimat inilah yang dikutip oleh Stefanus. Stefanus sebelum meninggal, dia membalikkan 7 perkataan salib itu, dia mengucapkan yang nomor 7 dulu, baru yang 1. Intinya tentang yang Bapa tadi. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa, ampunilah mereka. Nah, itulah yang Stefanus nyatakan. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Jadi yang mempengaruhi Stefanus adalah Kristus yang adalah martir sejati. Tidak menuntut balas, tetapi mendoakan. Dan mohon jangan tanggungkan semua kepada mereka. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini mirip seperti perkataan kayu salib yang ke-7. Tapi dengan bahasanya Stefanus, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi roh kemuliaan mengawali hidup seseorang yang disebut martir. Dan roh kemuliaan akan mendampingi sampai akhir hidup martir itu untuk melihat kemuliaan Tuhan dan menyelesaikan sampai tuntas. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Inilah perkataan pertama di atas kayu salib. Stefanus mengambil 7 perkataan kayu salib tadi yang berhubungan dengan Bapa, Bapa. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Stefanus ambil poin ini. Dan Stefanus tidak katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak berani sebutkan itu. Karena itu hanya Yesus yang boleh sebutkan. Karena Yesus mati menggantikan semua dengan teriakan mewakili semua orang berdosa. Stefanus mati bukan sebagai pengganti semua orang berdosa. Dan dia hanya meneladani jejak Kristus yang adalah martir yang sejati. Lalu poin yang terakhir yaitu tentang yang namanya Saulus yang sudah berubah menjadi Paulus atau sudah bertobat. Paulus hidupnya dicatat dimulai dengan martir palsu, membunuh martir sejati, dan dia kira dialah martir yang sejati. Sampai hanya Yesus memanggil dia, mengapa engkau menganiaya aku? Aku telah menetapkan orang ini untuk pergi. Dia akan menjadi saksinya Kristus, martirnya Kristus. Maka sejak dia alami buta, nanti dia akan melihat, muncul tema Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-9, yaitu dia akan penuh dengan Roh Kudus. Lalu di dalam perjalanan, Roh Kudus memimpin misi dia.
Roh Kudus mengarahkan dia untuk menuju ke kota mana. Lalu keinginan dia untuk meninggalkan kota itu. Nanti Roh Tuhan akan memimpin dia. Lu tidak boleh tinggalkan. Korintus kau tidak boleh tinggalkan. Tuhan tidak izinkan lu tinggalkan Korintus. Waktu sesuatu keinginan dia mau pergi ke satu tempat, Roh Kudus mengarahkan dia ke tempat yang lain. Oh, Roh Kudus begitu intim memimpin jejak martir ini untuk menuju sampai pemenggalan kepalanya, saudara. Dan di dalam penjara dia terus bersaksi. Di dalam penjara tidak pernah keluar kalimat kiranya Allah menuntut balas kepada semua penjara-penjara yang menyebabkan aku masuk penjara. Tidak. Yang dia sebutkan, aku ini tawanan roh. Dari kota ke kota, kalimat yang sama, penjara, sengsara, menunggu aku, penjara, sengsara, menunggu aku. Terus di dalam pelayanan, bisikan yang tidak enak itu bagi kita. Tapi Saulus terima sebagai sesuatu yang dia harus terima. Sebagai orang yang sudah menerima Kristus dan akan mati demi nama Kristus. Lalu sampai akhir hidupnya di dalam kitab Timotius muncul kalimat. Saya akan bacakan ayat ini sebagai poin yang terakhir, yaitu di dalam kitab 2 Timotius. Saudara perhatikan, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku mulai dicurah. Aku akan menuntut balas, gitu? Tidak, saudara. Darahku mulai dicurahkan. Supaya persembahan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri. Perhatikan, roh kemuliaan akan memimpin kita. Bukan hanya mulai, tetapi akan menyelesaikannya sampai tuntas. Seperti Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus, menyelesaikan sampai tuntas. Sudah selesai. Paulus menyelesaikan semua ini sampai tuntas. Aku telah mengakhiri dan telah mencapai garis akhir. Lalu mahkota tersedia bagiku. Perhatikan keluar kalimat begini. Yang dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Dia tahu, aku tidak akan menuntut balas, tapi jangan kira kau orang jahat tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kau orang jahat akan dihukum Tuhan, tapi tunggu, nanti hakim yang adil, itu urusan dia pada hari nanti. Apa yang membuat Saulus atau Paulus ini berubah konsep? Dia mempunyai tokoh siapa di otak dia yang mempengaruhi kalimat-kalimat dia. Pasti adalah teladan dari Kristus yang adalah martir yang sejati. Aku telah mencapai garis akhir, lalu mahkota telah tersedia. Maka tanpa melalui penderitaan tidak ada mahkota. Tidak ada Stefanos. Saya percaya waktu dia katakan mahkota yang artinya Stefanos itu, tidak ada yang namanya orang yang hidup enak-enak lalu dapat mahkota. Paulus adalah orang yang sudah menderita luar biasa sampai selesai. Dia tahu mahkota sudah tersedia. Waktu dia sebut Stefanos, saya percaya kalau saya jadi dia, saya pasti akan mengingat bagaimana dulu saya menyaksikan seorang martir, yaitu Stefanus, yang dirajam tanpa menyangkal Tuhan Yesus. Dan kalimat yang keluar dari mulut dia, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan di akhir dari kehidupan Paulus, di dalam tulisan di dalam kitab Timotius ini, waktu dia bicara darah sudah mulai dicurahkan, dan aku telah mengakhiri pertandingan. Nanti muncul kalimat, jangan tanggungkan dosa ini. Perhatikan di pasal keempat. Di pasal keempat ayat ke-16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, saudara. Jadi apa yang terjadi di Stefanus, jangan tanggungkan kepada mereka. Apa yang terjadi di Paulus, di akhir hidup dia tidak keluar kalimat makian. Bahkan keluar kalimat semacam doa permohonan. Jangan tanggungkan kepada mereka. Ini berbeda dengan konsep PL, kiranya Tuhan menuntut balas sekarang. Habis kau, gitu kan. Ternyata tidak. Karena Kristus, darah pemercikannya melampaui darah Habel. Itulah darah pengampunan. Dan darah Kristus dialirkan. Itu dicatat di dalam Alkitab. Domba yang akan dimatikan itu harus mengikuti semua standar yang Tuhan tentukan. Nanti ada darah pemercikannya
darah yang dicurahkan akan ada di sekeliling mezbah. Dan darah yang dicurahkan akan ada di bawah mezbah. Dan darah yang dicurahkan akan ada di atas mezbah. Ini 3 wilayah lokasi darah netes, saudara. Darah ada di sekitar mezbah. Darah ada di bawah mezbah. Darah ada di atas mezbah. Dan ini semua digenapkan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus waktu disiksa, Yesus sudah alirkan darah menuju jalan salib ke ujungnya Golgota. Tetesan darah sudah ada di sekitar mezbah. Golgota itu seperti altar yang tinggi dan mezbah yang sejati. Dan darah itu sudah ada di sekitar mezbah karena Yesus dituntun untuk menuju ke mezbah itu. Lalu darah akan ada di bawah mezbah. Waktu Yesus sudah digantung, darah akan ngalir ke bawah, saudara. Maka darah akan turun ke bawah. Maka binatang yang dibunuh, darah harus dialirkan di bawah mezbah. Dan bukan hanya itu, darah harus ada di atas mezbah. Maka di atas kayu salib kita melihat darah Yesus yang tadinya sudah di sekitar mezbah. Dan darah Yesus ada di atas mezbah. Darah Yesus sekarang turun ke bawah mezbah. Inilah darah pengampunan dosa. Darah kaum martir yang berikutnya akan meneladani semua pengorbanan Kristus. Roh kemuliaan akan memimpin kepada ujung dari semua, yaitu Golgota dan kematian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa untuk semua pembicara yang lain, Tuhan urapi mereka. Tuhan pakai mereka. Biarlah apa yang dikhotbahkan di sini menjadi suara dari Roh Kudus yang diwakili. Yang Tuhan memakai setiap kami untuk menyampaikan kepada semua orang-orang yang menyaksikan. Supaya setiap kami bangun dari ketenangan, bangun dari kenyamanan. Untuk kami sekali lagi melangkah menjadi betul-betul saksi dan martir demi nama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.